Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Primasari, NIM 153 dan teman saya Lestari NIM 141. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pendidikan inklusi, strateginya dan kendalanya. Langsung aja, apa itu pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi adalah suatu pendidikan yang melibatkan antara peserta didik berkebutuhan khusus maupun yang tidak berkebutuhan khusus. Jadi dilingkupkan dalam tempat yang sama. Nah, di situ sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusi harus bisa memenuhi kebutuhan masing-masing siswanya agar tidak terjadi diskriminasi. Di sekolah inklusi tidak ada namanya perbedaan apapun, diskriminasi ras, agama maupun fisik itu tidak ada. Jadi semuanya itu sama, setara dan adil. Kemudian lanjut ke strateginya. Yang pertama ada peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah untuk menjamin pendidikan warganya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 1 mengenai hak memperoleh pendidikan setiap warganya. Kemudian ayat 2 mengenai anak atau warga yang memiliki kelainan atau kebutuhan khusus wajib mendapatkan pendidikan khusus. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 yang berisi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Lanjut, nomor 2 mengenai memasukkan akses fleksibilitas dan aksesibilitas pada pendidikan formal, informal maupun non-formal. Jadi di seluruh pendidikan apapun, mau informal, non-formal, formal, itu harus melengkapi dengan fasilitas yang ada yang dibutuhkan oleh peserta didiknya. Jadi, sekolah apapun harus menyediakan fasilitas untuk peserta didiknya. Harus memenuhi kebutuhan kasih sayangnya, perhatian, materi, apapun itu harus dipenuhi untuk peserta didik. Lanjut, yang ketiga ada pengoptimalan peranan guru di sekolah. Jadi, guru yang ada di inklusi itu harus benar-benar guru yang profesional, di mana guru yang harus bisa memahami karakteristik siswa-siswanya tanpa membedakan dan harus bisa menghadapi atau mengatur mereka dengan benar, tidak menyinggung perasaannya, harus berlaku adil, harus berlaku baik-baik, penuh perhatian. Itu sangat penting sekali. Dan guru inklusi tidak main-main. Mereka adalah orang yang hebat untuk mengatur anak-anak didik mereka yang memiliki berbagai kemampuan atau kebutuhan yang berbeda-beda. Yang keempat ada penerapan pendidikan berbasis TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi. Sekolah yang baik itu harus bisa menerapkan TIK dengan baik, dengan bijak, dengan tanggung jawab, tidak sembrono, tidak neko-neko. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan sekolah, yang dibutuhkan peserta didik maupun pendidiknya. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh melebihi kebutuhan dan ketentuan yang ada. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Lestari, NIM 141 dari kelas 4D BGSD UMS. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan teman saya tadi tentang strategi pendidikan inklusif. Saya akan melanjutkan tentang kendala penyelenggaraan strategi pendidikan inklusif. Itu ada 3. Yang pertama, menurut Engelbert tahun 2015, kendala penyelenggaraan strategi pendidikan inklusif adalah kegagalan dari sistem pendidikan. Adanya kebutuhan peserta didik yang tidak dapat ditangani dengan benar dan secara efektif akan menimbulkan kegagalan pembelajaran yang berkelanjutan untuk kedepannya. Sehingga harus adanya perubahan dan perbaikan dari sistem pendidikan itu sendiri sangat diperlukan. Yang nomor 2 tentang tenaga pendidik itu sendiri.
di mana menurut John Stott tahun 2009 menjelaskan bahwa pelatihan jangka pendek yang dilakukan oleh pendidik belum memenuhi standar. Mereka kurang terlatih dalam menghadapi hal langsung atau hal yang berhubungan langsung dengan anak, sehingga bisa dikatakan tenaga pendidik itu kurang profesional dan masih dibutuhkan pelatihan agar kedepannya hubungan antara pendidik dan peserta didik bisa berjalan dengan baik dan bisa terwujudnya sekolah inklusif. Yang ketiga, menurut Mochi tahun 2006 menjelaskan bahwa kegagalan berasal dari peserta didik yang terlalu banyak. Dari waktu ke waktu, banyaknya peserta didik yang ingin masuk ke sekolah inklusif ini tidak relevan dengan jumlah sekolah inklusif yang bisa dikatakan belum memadai. Banyak daerah-daerah di Indonesia yang bisa dikatakan belum ataupun tidak memiliki sekolah inklusif. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari semua materi baik yang disampaikan teman saya tadi ataupun dari saya tentang kendala. Yang pertama, saya akan menyimpulkan makna ataupun maksud dari sekolah inklusif. Sebagai guru, kita harus paham betul akan maksud dan makna dari sekolah inklusif. Sekolah inklusif adalah sistem pendidikan yang menerima segala jenis peserta didik tanpa membeda-bedakan. Sekolah inklusif tidak dibatasi hanya untuk anak yang berkebutuhan khusus saja, melainkan berlaku untuk semua anak. Selanjutnya, dalam pengembangan sekolah inklusif tentu dibutuhkan strategi pengembangan. Dengan adanya strategi pengembangan pendidikan inklusif, ini bertujuan untuk mempermudah sekolah untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pendidikan inklusif yang sudah dimiliki. Adanya strategi juga akan lebih dipermudah apa saja sih yang harus dilakukan untuk kedepannya, karena semuanya sudah diatur ataupun sudah terencana seperti yang disampaikan tadi. Yang ketiga, dalam pendidikan inklusif tentu memiliki kendala. Kendalanya itu ada 3, kendala dari pihak sistem pendidikan, guru ataupun tenaga pendidik, dan peserta didik. Dari itu semua tentu apabila kita sudah mengerti, kita sudah bisa mengordinir apa saja sih yang perlu dilakukan untuk menegakkan sekolah inklusif. Baiklah, cukup sekian dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.